anaknya nakal, istrinya berantakan, keluarganya berantakan, istrinya selingkuh. Ini hidup yang tanda-tanda hidup yang gak berkah. Tanda-tanda hidup yang gak berkah. Murabbi, adjektifnya Rob itu murabbi. Jadi kiai itu atau guru itu menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Tuhan. Artinya sebenarnya latihan untuk disiplin, takut meskipun tidak ada yang melihat itu sudah ada dalam berpuasa. La'allakum tattaqun. Di situ la'allakum tattaqunnya di situ. Itu namanya takdir. Nah, bagaimana sebenarnya kalau semua pejabat mempunyai kesal seperti itu. Untuk sampai kepada tadi contohnya santri-santri itu, sampai kepada hanya tulisan saja mereka takut. Itu bagaimana pencapaiannya itu? Figur yang ditakutnya, figur yang berkarismatik betul. Jadi kiai itu figur yang sangat-sangat kita hormati. Bukan hanya takut misalkan sanksi apalah, tapi takut kualat. Ada takut kualat. Kalau melanggar aturan kiai akan takut kualat. Kalau kualat nggak barokah hidupnya. Nggak berkah gitu. Nggak berkah, walaupun mencapai sarjana, mencapai kedudukan. Kalau nggak berkah, anaknya nakal, istrinya berantakan. Keluarganya berantakan, istrinya selingkuh. Ini hidup yang tanda-tanda hidup yang gak berkah. Tanda-tanda hidup yang gak berkah. Katakan aja gak usah selingkuh lah. Istrinya gak sholat, anaknya narkoba. Ini tanda-tanda uang yang tidak halal atau uang tidak berkah. Sekalipun punya uang yang begitu banyak, tapi ternyata keluarga seperti itu hidup tidak berkah itu. Kalau kemudian ajakan bahwa soal keberkahan ini harus ada dalam diri semua orang, terutama diri para pemimpin-pemimpin kita, itu gimana caranya? Nah, itu membutuhkan qudwah, contoh yang baik. Harus ada figur yang menjadi contoh. Kita ini krisis contoh. Bangsa ini krisis contoh. Yang banyak tadi ngomong pinter-pinter ngomong, tapi tidak bisa jadi contoh. Yang omongnya indah, yang ngomongnya bagus itu ternyata kalau kita lihat kelakuannya, loh kok jauh dari omongannya, kok jauh dari pidatonya, kok jauh dari himbauannya kalau sedang ceramah. Nah ini. Kita ini krisis. Makanya penting sekali contoh itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah sebagai contoh. Uswah hasanah. Kamu mau baik, standarnya siapa? Contoh Rasulullah. Kan gitu. Kamu mau menjadi orang bertakwa, kamu menjadi orang yang betul-betul beriman pada Allah, contohlah Rasulullah. Sulit mencari contoh biasa, sulit. Nah di pesantren ada contoh yaitu para kiainya. Kiainya sendiri juga memang gak cuma ngomong, ayo puasa Senin Kemis, kayaknya puasa Senin Kemis. Dengan tamu itu harus hormat, barang siapa beriman pada Allah harus hormat dengan tamu, kayaknya sendiri hormat dengan tamu. Dengan tetangga harus baik, barang siapa beriman pada Allah harus hormat tetangga, kayaknya baik dengan tetangga. Jadi gak ada kiai yang hanya nyuruh aja gak ada? Itu ya, yang penting. Harus melakukan dengan contoh. Dari dia sendiri, dimulai dari dia sendiri. Karena nasihat terbaik adalah contoh. Ngimami sholat 5 kali sehari semalam. Selalu ngimami sholat di masjid. Itu berat loh mas. Itu berat. Bukan cuma mengajak atau menyuruh besok semua harus sholat jamaah. Tapi dia nggak ikut. Nggak begitu. Nggak begitu. Orang kalau jadi imam Jumatan seminggu sekali. Ringan. Ringan banget. Seminggu sekali ngimami sholat Jumat. Ada amplopnya lagi. Waduh. Kalau 5 kali sehari tanpa amplop itu berat. Dan itu satu kiai biasanya. Satu kiai. Kalau uzur ada wakilnya. Iya. Yang ada wakilnya. Satu kiai selama dia dari ada. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya. Ayah saya contohnya. Saya menjadi imam santri 5 kali. Kecuali kalau ada uzur. Pergi, baru diwakilkan orang pergi. Berapa tahun itu Pak Kiai? Ya sepanjang hidup bahkan. Sepanjang hidup. Oke. Pak Kiai, kalau kita mau mendapatkan negara yang kemudian baldatun thayyibatul warbul ghafur itu ya, tapi dengan belajar dari puasa ini. Perlukah kita kemudian, karena puasa wajib hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Ada nggak yang namanya puasa Daud? Itu sunnah Pak, sunnah. Ya, tapi kalau kemudian ketika orang berpuasa dia kemudian bisa menahan diri untuk tidak berbicara dan yang jelek-jelek, ini anjuran yang bagus nggak? Kalau misalnya pemimpin-pemimpin itu dianjurkan untuk puasa Senin Kemis atau puasa Daud? Kalau puasa Kemis, oke. Rasulullah menekankan. Rasulullah menekankan puasa Kemis. Kalau puasa Daud nggak menekankan. Ya boleh, tapi tidak menekankan. Yang himbauan keras itu Rasulullah puasa Senin dan Kamis dan puasa setiap bulan kalau bulan
purnama. Ayamul Ayamul Bid. Ayamul Bid. Biasanya malam 13, 13 bulan aja, bulan Arab, Hijriah ya. 13, 14, 15. Dan itu bisa Himbauan. efektif untuk kemudian membuat untuk menahan hawa nafsunya, Hawa nafsu. mengendalikan hawa nafsunya. Nah, satu lagi. Pendidikan tadi satu lagi yaitu terakhir at-tarbiyah. Jadi yang pertama apa namanya? At-ta'lim. taklim, Yang kedua at-tadris. Tadris. Yang ketiga at-ta'dib. Yang keempat at-tarbiyah. tarbiyah. Ngomongnya murah, ringan ya, gampang ya. Tarbiyah. Sekolah atau pendidikan atau ya gitu. Ternyata Kepanjangan dari kata Rob. Alhamdulillah Rabbil Alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tarbiyah itu artinya yang memelihara alam, yang mendidik alam, yang mengembangkan alam. Nah, si kiai atau si guru atau si pendidik ini orang bertanggung jawab perkembangannya anak-anak. Kiai bertanggung jawab perkembangannya santri, murid. Perkembangan apanya? Bukan fisiknya, tapi spiritualitasnya. Maka dikatakan murabbi. Ejektifnya Rob itu murabbi. Jadi kiai itu atau guru itu menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Tuhan. Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan bayi, anak bayi kita punya anak nih, dikarunia oleh Allah anak. Saya murabbi. Saya yang meningkatkan, membesarkan lah. Jadi kalau orang tua kan yang paling penting tekanannya kan fisiknya ya. Fisiknya. Ya. Setelah itu pas kita serahkan kepada guru. Kita percayakan kepada guru. Agar apa? Membangun spiritualitasnya. Jadi tarbiyah itu adalah merupakan kelanjutan dari Rob. Sehingga guru merupakan murabbi. Murabbi di mana itu? Tekanannya bukan hanya fisiknya yang besar, gagah, kuat. Bukan. Tapi spiritualitasnya yang bisa mencapai kearifan, hikmah, wisdom yang ada dalam dirinya. Dan itu paripurna. Paripurna. Jangan dikira itu gampang. Atau jangan dikira itu omong kosong. Bukan omong kosong. Seorang pemimpin, seorang pejabat. Kalau nggak punya wisdom, gagal. Sukses dia menduduki jabatan tinggi. Sukses dia mengumpulkan gaji, mengumpulkan kekayaan, bonus. Tapi gagal dalam spiritualnya. Hidup akan gelisah, akan resah. Percayalah pada saya, percayalah. Uang banyak, mobil Mercy. Deposito besar. Tapi resah, nggak akan bahagia. Tanda ketidakberkahan. Karena tarbiyah tidak ada, tarbiyah ruhani. Oke. Silakan rasakan Bang Latif dengan Bang Aiman. Silakan rasakan. Kehidupan Anda jika tenang, ayam bahasa Jawa ayam, tentram, damai, sejahtera, itu ada berkah. Ada tarbiyah ruhaniyah, ada spiritualitas di situ. Jadi kalau gelisah, resah, sudah ada uang kok sedikit ya, ada gaji kok sedikit ya. Padahal sudah banyak jumlahnya. Ya terserah deh, kok sedikit ya. Sudah ada mobil, kurang baik mobil saya ini. Ada rumah, kurang besar rumah saya ini. Semuanya kurang terus lah, serba kurang. Merungsung gitu Kiai. Itu artinya tidak ada tarbiyah. Oke. Kalau dikaitkan dengan puasa tadi di Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun itu di situ. Tekannya. Ada wisdom dan ada tarbiyah. Banyak pejuang orang besar. Rumahnya kecil, sederhana. Imam Ayatullah Khomeini. Saya tahu rumahnya di Iran, di Tahran itu. 2 kamar kecil-kecil dengan tambah ruang tamu. Pernah ada tamu Menteri Luar Negeri Soviet waktu itu. Diterima di situ, dikira ya terima sementara, nanti akan pindah ke ruang yang lebih besar. Enggak. Di situ, ternyata itu rumahnya. Dari awal sampai akhirnya di situ, heran dia. Enggak punya apa-apa dia, enggak punya apa-apa sampai meninggal dunia. Ayatullah Khomeini. Lepas dari madzhab Syiah ya, kita enggak. Iya. Begitu pula barangkali pejuang-pejuang Nelson Mandela kah? Bung Karno lah udah. Hidup pas-pasan, hidup sebelum awal perjuangan, hidup lari-lari. Jenderal Sudirman. Meninggalkan apa sih? Punya deposito beliau punya mobil mewah. Bung Karno mungkin meninggalkan. Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Ya semua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya. Hanya kalau Utsman kaya, Presiden Utsman kaya, orangnya kaya. Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali yang kemudian juga. Umar dan Ali yang miskin, betul. Tapi empat-empatnya Rasyidun, artinya menjadi khalifah bukan hawa nafsu. Itu menjalankan amanah. Gak ada gajinya itu empat-empatnya, gak ada gajinya. Ya kalau Abu Bakar sejahtera, Utsman kaya, termasuk kaya Utsman itu. Dan capaian tertinggi itu berarti tarbiyah tadi itu. Dari puasa itu bisa ya. La'allakum tattaqun, tarbiyah. Tarbiyah ruhaniyah. Godogan spiritual.
seorang guru, Pak Iman, Pak Latif ingin mempercayakan anak kepada seorang guru. Cari guru yang betul-betul murabbi, betul-betul memberikan tarbiyah, bukan hanya ilmu. Kan, itu penting, ilmu juga penting. Juga tarbiyah ruhaninya juga sangat penting. Menarik sekali Pak Kiai, mudah-mudahan pertemuan kita di dini hari ini juga merupakan taklim. Ya? Menuju ke tarbiyah. Menuju ke tarbiyah. Kan begitu Pak Kiai ya? Kemudian orang yang mendengarkan ini tenang jiwanya. Dan paripurna ilmunya. Dan sebenarnya tidak cukup setengah jam ngomong kayak gitu. Yang penting kita punya semangat untuk terus belajar, karena belajar, kalau kita sebutkan utlubul ilmi ilal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang kubur. Jadi walaupun setengah jam, oleh Pak Kiai ini. Walaupun setengah jam, tapi kemudian ketika nanti selesai bulan puasa, selesai Ramadan ini diterapkan, mudah-mudahan ilmu yang sedikit kita hadirkan di sini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bung Aiman, dan terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Ayat-Ayat Langit with Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Saya Latif Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.